Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat. Apa itu hakikat? Mungkin saudara-saudara sering mendengar tentang hakikat, tapi belum tahu apa yang dimaksud hakikat. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada saudara semua, supaya kita tidak sekedar belajar cuma tahu hakikat, tapi tidak tahu arti hakikat. Saudara, makna hakikat itu adalah yang sebenarnya. Sekali lagi, makna hakikat itu atau arti hakikat itu adalah yang sebenarnya. Itulah sebabnya kita sering mendengar dari guru-guru kita, siapa hakikat diri kita sebenarnya. Artinya, siapa diri kita yang sebenarnya. Itu artinya. Contoh misalnya sarung. Siapa atau apa hakikat sarung itu? Sarung itu hakikatnya adalah benang, dan benang itu hakikatnya adalah kapas. Boleh juga kita langsung ke atas, hakikat sarung itu adalah kapas. Kenapa? Karena benang itu terbuat dari kapas. Kapas itu menjadi benang seperti itu. Dan benang itu menjadi sarung. Jadi sarung itu yang sebenarnya adalah kapas. Sarung itu adalah suatu bentuk. Bahasa lain, kapas itu bertajalli menjadi sarung. Subhanallah. Itulah makna hakikat. Siapa hakikat kita sebenarnya? Hakikat kita sebenarnya
adalah Allah, atau diri kita yang sebenar-benarnya adalah Allah. Kenapa? Kita dari Allah. Subhanallah. Ini banyak orang mengingkari. Justru kalau kita mengingkari bahwa kita, hakikat diri kita adalah Allah, justru itu namanya mengingkari Allah. Kemudian saya sampaikan juga di sini tentang tidak ada yang ada kecuali Allah. Kalau kita berbicara tidak ada yang ada kecuali Allah, lalu siapa aku? Siapa para malaikat? Dan siapa semuanya? Itu semua manifestasi Allah itu sendiri. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Siapa Muhammad? Sebenarnya Muhammad itu tidak ada. Tapi yang menamai dirinya Muhammad, Allah itu sendiri, setelah dia tajalli. Makanya dikatakan Allah dengan Muhammad itu tidak bercerai. Bagaimana mungkin bercerai? Karena dia juga. Siapa Muhammad? Nah, di sini juga sering kita terjebak ketika kita berbicara Muhammad, pikiran kita langsung ke Madinah, ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu adalah tajalli Allah, dan bahasa lain semua manifestasi Allah di dalam menyampaikan segala sesuatu, menyampaikan perbuatannya. Contoh misalnya begini, saudara, seperti malaikat Jibril. Siapa sebenarnya malaikat Jibril? Itu sebenarnya Allah itu sendiri. Kenapa bisa begini, saudara? Kita sering mendengar satu kata bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Kita sering mendengar bahwa tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, bukan engkau yang melempar dan bukan engkau yang membunuh, tapi aku. Artinya tidak ada yang bisa membunuh kecuali Allah. Nah, ketika dia membunuh atau mematikan seseorang, maka disebutlah atau dia menamai dirinya Israel. Subhanallah. Ketika dia memberikan satu wahyu atau memberikan wahyu kepada orang-orang yang dia kehendaki, maka dia menyebut dirinya Jibril. Lalu ketika dia menurunkan hujan atau memberikan rezeki kepada seseorang, maka dia menamai dirinya Mikail. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Sebenar-benarnya kita ini tidak ada. Tidak ada sama sekali. Yang jadi masalah kita yang merasa ada. Karena pertama terbukanya alam ini, sebenarnya
Allah itu sendiri datang menjelaskan dirinya. Makanya ada bahasa tajalli. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Contoh misalnya, la ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Apa yang dimaksud ini? Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Tidak ada yang berilmu atau mengetahui kecuali Allah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang berkata-kata kecuali Allah. La ilaha illallah. Makanya kita ada bahasa yang sering sekali diungkapkan umat muslim. La haula wa la quwata illa billah. Tidak punya daya upaya kecuali Allah. Saudara, mari kita belajar ikhlaskan diri kita untuk mengembalikan segalanya atau semua ini kepada Allah. Kita harus ikhlas mengembalikan semuanya ini kepada Allah. Karena memang kita ini haknya Allah, maka kembalikanlah. Kembalikan kepada Allah. Kenapa saya selalu berpesan masalah ini? Jangan sampai kita terlambat mengembalikan. Harus kita kembalikan sebelum kita sampai kepada sakratul maut. Barang siapa tidak mengembalikan haknya Allah atau hak ini kepada yang punya hak, yaitu Allah, dan ketika sampai pada sakratul maut, percayalah bahwa Allah akan mengambil haknya dengan cara paksa. Ketika Allah mengambil haknya dengan cara paksa, na'udzubillah, summa na'udzubillah, bagaikan tulang dicabut dari daging secara paksa. Bayangkan saudara. Dan kemudian ketika kita sudah ikhlas mengembalikan haknya Allah, barulah kita disebut Islam. Karena sebenarnya Islam itu adalah berserah diri, mengembalikan semuanya kepada Allah. Diri kita ini semua kembali kepada Allah tanpa ada satu bulu, satu lembar pun yang tersisa. Saudara, ketika saudara sudah mengembalikan yang namanya haknya Allah, maka saudara akan melakukan satu taubat yang sebenar-benarnya taubat, yaitu taubat nasuha. Inilah disebut taubat nasuha. Sudah melepaskan semuanya. Milik Allah itu tidak lagi diakui. Kita ini tidak punya apa-apa. Tangan ini bukan punya kita. Milik Allah. Diri ini milik Allah. Mata ini milik Allah. Mulut milik Allah, telinga milik Allah, semuanya milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Demikian saudara,
Semoga kita istiqomah berusaha untuk ikhlas mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.